warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan semangat. Meskipun kita belajar di rumah, tetapi harus tetap istiqomah. Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mari kita awali dengan berdoa. Sudah anak-anak? Jika sudah, siapkan alat tulis kalian. Jika ada sesuatu yang penting, silahkan anak-anak catat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3. Ayo selamatkan tumbuhan dan hewan. Kita baca bersama teks berikut ini ya. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Wow, tidak hanya Indonesia ya, tapi internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Coba kita saksikan dulu ya video tentang hewan langka di Indonesia. Mari kita saling berbagi informasi dan pengetahuan yang ada di dunia ini. Kerbau Anoa. Anoa adalah kerbau dengan ukuran yang sangat kecil. Terkadang masyarakat setempat menyebutnya dengan sapi hutan. Anoa tinggal di seluruh hutan hujan di Sulawesi. Kerbau ini tinggal di dataran rendah dan dataran tinggi. Anoa memiliki nama yang berbeda-beda, tergantung dari mana tempat ia tinggal. Penduduk lokal biasanya memburu anoa untuk dijadikan makanan bagi mereka. Sama seperti spesies kerbau lainnya, anoa juga dapat dimakan. Namun, banyak orang yang berpendapat bahwa hewan ini dapat memabukkan sehingga tidak bisa dikonsumsi. Anoa dewasa dapat berlari dengan kecepatan lebih dari 10 km per jam dan mereka memiliki sepasang tanduk yang tajam. 3. Badak Jawa. Badak Jawa atau badak jula satu yang lebih pendek adalah hewan langka lain yang ada di Indonesia. Sebagian besar dari badak ini ditemukan di Pulau Jawa. Populasinya dari tahun ke tahun semakin menyusut. Badak Jawa mengalami kesulitan untuk berkembang biak dan mereka hanya hidup selama 80 tahun. Badak ini pernah menjadi salah satu badak di Asia yang paling banyak menyebar. Meski disebut badak Jawa, binatang ini tidak terbatas hidup di Pulau Jawa saja, tetapi di seluruh Nusantara, sepanjang Asia Tenggara dan di India serta Tiongkok. Spesies ini kini statusnya sangat kritis, dengan hanya sedikit populasi yang ditemukan di alam bebas dan tidak ada di kebun binatang. Badak ini kemungkinan adalah mamalia terlangka di bumi. Populasinya 40-50 badak hidup di Taman Nasional Ujung Kulon di Pulau Jawa. Babi rusa. Nama hewan ini merupakan gabungan dari hewan babi dan rusa. Secara sekilas,
Bentuk babi rusa seperti campuran antara kepala babi, kaki rusa, dan taring liar yang aneh. Babi rusa memang termasuk ke dalam keluarga babi, tetapi bentuk fisik dan pencernaannya yang seperti rusa sangat menarik untuk diamati. Babi rusa dapat ditemukan di Sulawesi Utara dan beberapa provinsi terdekat lainnya. Panjang tubuh babi rusa sekitar 87-106 cm. Tinggi babi rusa berkisar pada 65-80 cm dan berat tubuhnya bisa mencapai 90 kg. Jantan memiliki taring yang mencuat ke atas, sedangkan taring pada betina kecil atau tereduksi. Taring ini berasal dari gigi taring yang termodifikasi. Taringnya panjang mencuat ke atas, berguna melindungi matanya dari duri rotan. Lima, Maleo. Maleo merupakan salah satu jenis endemik megapod besar yang ada di Pulau Sulawesi. Maleois adalah satu-satunya anggota dari genus monotip Macrocephalo. Spesies ini dapat ditemukan di hutan dataran rendah dan juga bukit-bukit di Sulawesi. Maleo adalah salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia. Yang unik dari maleo adalah saat baru menetas anak burung maleo sudah bisa terbang. Ukuran telur burung maleo beratnya 240 gram hingga 270 gram per butirnya. Ukuran rata-rata 11 cm dan perbandingannya sekitar 5 hingga 8 kali lipat dari ukuran telur ayam. Namun, saat ini mulai terancam punah karena habitat yang semakin sempit dan telur-telurnya yang diambil oleh manusia. Diperkirakan jumlahnya kurang dari 10.000 ekor saat ini. Orang-utan Sumatera. Orang-utan Sumatera adalah salah satu spesies orang-utan yang terancam punah. Hewan ini hanya ditemukan di Kepulauan Sumatera. Orang-utan Sumatera liar merupakan hewan pemakan buah dan mereka hanya bertahan hidup di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Orang-utan Sumatera hidup dan endemik terhadap Sumatera, sebuah pulau yang terletak di Indonesia. Mereka lebih kecil daripada orang-utan Kalimantan. Orang-utan Sumatera memiliki tinggi sekitar 4,6 kaki dan berat 200 ton. Betina lebih kecil dengan tinggi 3 kaki dan berat 100 pon. Cendrawasih. Cendrawasih adalah spesies endemik yang termasuk ke dalam keluarga Paradisaidae atau burung dari surga. Burung agung dan penuh warna ini dapat ditemukan di Papua, pulau paling timur di Indonesia. Burung ini, terutama spesies jantannya, memiliki bulu yang sangat berornamen dan halus dengan warna-warna yang cerah dan ekor panjang yang menggantung dengan anggun di tubuh mereka. Cendrawasih bisa memiliki beberapa campuran warna dari kuning, coklat, merah, orange, hingga warna biru dan ungu yang berbeda-beda. Nah, dari video tersebut, coba anak-anak sebutkan hewan langka apa yang tadi kalian temukan. Sebutkan kalau bisa semua, kalau tidak yang kalian ingat saja. Terus yang kedua, menurut kalian apa yang membuat hewan dan tumbuhan itu langka? Karena tadi videonya hanya hewan, silakan boleh menyebutkan apa saja yang menjadi alasan hewan itu mulai langka. Yang ketiga, bagaimana upaya supaya hewan dan tumbuhan terhindar dari kepunahan atau kemusnahan? Silahkan tulis pada buku kalian ya, dan kirim jawabannya ke Bu Guru. Yang berikutnya kita masuk ke MUPEL IPS. Apa yang kita pelajari di sini? Tentu setelah kemarin kita belajar kondisi geografis, kondisi ekonomi, dan hari ini kita belajar kondisi politik negara ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam.
Brunei Darussalam, kita lihat gambar benderanya dulu ya. Itu benderanya. Kepala negara Brunei adalah Sultan, yaitu Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Brunei beribu kota di Bandar Sri Begawan dengan bahasa Melayu dan mata uangnya Brunei dolar. Luasnya 5.765, cukup sempit ya. Jumlah penduduk sudah ada di situ. Hari kemerdekaan, jadi Brunei Darussalam baru merdeka pada 1 Januari 1984 dari Inggris. Lagu nasionalnya adalah Allah Peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Jadi tetangga kita ya. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaan tahun 1984. Saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Masih ingat ya, kemarin Brunei itu merupakan negara penghasil minyak dan gas alam yang cukup tinggi di dunia, sehingga Brunei pun mempunyai pendapatan per kapitanya tinggi. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Yang kedua adalah Kamboja. Kepala negaranya raja dan kepala pemerintahannya perdana menteri. Beribu kota di Phnom Penh dengan bahasa nasional Khmer, mata uangnya riel. Lagu nasionalnya Nokorich. Luas Kamboja tidak terlalu besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Angkor itu nama sebuah kuil ya di sana yang terkenal. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal itu Candi Angkor, atau ada yang menyebut Angkor Wat, yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Itu jadi kalau yang ingin tahu Angkor Wat seperti apa, seperti lambang dari negara tersebut. Yang berikutnya adalah Indonesia. Indonesia dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan presiden beribu kota di Jakarta. Bahasa nasionalnya adalah Indonesia. Mata uangnya rupiah. Dan kalian pasti tahu kapan hari kemerdekaan serta lagu nasionalnya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara yang memiliki 17.000 pulau, bahkan mungkin lebih ya. Fakta geografis ini membuat warga negara Indonesia terdiri berbagai suku, agama, dan budaya. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Yang berikutnya adalah Laos. Laos adalah negara dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan perdana menteri. Ibu kotanya Vientiane dengan bahasa nasional Lao, mata uangnya Kip. Masih ingat ya kemarin bahwa Laos merupakan negara yang kondisi geografisnya terapit oleh negara-negara yang lain. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia dipimpin oleh seorang sultan dengan kepala pemerintahannya ini namanya Dato Sri Moch Najib bin Tun Abdul Razak. Berarti pendiri ASEAN ya. Kepala pemerintahnya seorang perdana menteri ya. Ibu kota Kuala Lumpur dengan bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil.
mata uangnya ringgit, dan lagu nasionalnya adalah Negaraku. Sama, Malaysia juga jajahan dari Inggris. Myanmar, kepala negaranya seorang presiden dengan ibu kota Naypyidaw, bahasa nasionalnya Myanmar, mata uangnya Kyat, dan lagu nasionalnya Kabamage. Myanmar baru merdeka dan menganut sistem demokrasi parlementer. Merdekanya tahun 1948 ya. Yang berikutnya adalah Filipina ya. Filipina dengan kepala negara presiden. Kepala pemerintahannya juga presiden ya, sama dengan Indonesia. Ibu kotanya Manila, bahasanya adalah Filipino atau Tagalog. Itu bahasa resminya ya. Inggris dan Spanyol. Mata uangnya adalah peso. Lagu nasionalnya adalah Lupang Hinirang. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol. Jadi Filipina merupakan negara bekas jajahan Spanyol. Terus berikutnya adalah Singapura, merupakan negara yang dipimpin oleh seorang presiden dengan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Ibu kotanya Singapura. Bahasanya Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya dolar. Dan lagu nasionalnya adalah Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah kecil di Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun, Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Berikutnya adalah Thailand. Kepala negaranya adalah seorang raja dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Dengan ibu kota Bangkok, bahasanya adalah Thai, mata uangnya baht, dan lagu nasionalnya Plang Chart Thai. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Dahulu dikenal dengan nama Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam dipimpin oleh seorang presiden dengan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Ibu kotanya Hanoi dan bahasa nasionalnya adalah Vietnam. Mata uangnya dong. Lagu nasionalnya adalah Tien Quyen Cha. Vietnam merupakan negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus sebagai pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Nah, setelah kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan tentang negara-negara di Asia Tenggara beserta kondisi politiknya, kita kerjakan latihannya. Negara mana saja yang bentuk pemerintahannya republik? Republik berarti adalah negara yang dipimpin oleh presiden. Silahkan dijawab, negara mana saja yang tadi bentuk pemerintahannya republik. Yang kedua, negara mana saja yang pemerintahannya berbentuk kerajaan? Silahkan dijawab. Dan yang ketiga, kalian bebas memilih ya. Gambarkan sebuah bendera dari salah satu negara ASEAN dan ceritakan tentang apa saja yang kalian ketahui dari negara tersebut, baik itu kondisi politiknya, bahasanya, kemerdekaannya juga bisa, mau ditambah kondisi geografis dan ekonominya juga lebih lengkap. Selamat berkreasi ya, gambarkan dan ceritakan sebanyak
baik dan sebenar-benarnya fakta. Terima kasih, itu saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan doa bersama. Silahkan anak-anak. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.